Itu seperti ada yang menguatkan di dalam hati saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terjawab di dalam hati saya. Saya konseling sama kakak rohani saya, katanya itu Roh Kudus yang menuntun kamu, sehingga Roh Kudus itu menguatkan kamu, sehingga apapun yang ditunjukkan bukannya melemahkan, tapi saya menerima Lagi jawab. bersama saya di channel ini, teman-teman. Hari ini kami akan bagikan sebuah kesaksian seorang muslim yang tak telah murtad ikut Yesus. Ya, langsung saja mari kita tonton video kesaksian ini sampai selesai. Silahkan. Kuncoro, betul. Kelahiran saya Jogja, tepatnya di perbatasan Jogja Solo, Klaten ya. Terus saat ini saya tinggal di Jember. Saya udah berkeluarga udah 1 tahun ini. Puji Tuhan, saya sudah menemukan jodoh yang daripada Tuhan dan makin mantap untuk mengenal Tuhan. Mungkin itu dari kesaksian saya, dimulai dari keluarga saya, yaitu pada waktu saya tinggal di Jogja dan kebanyakan memang mayoritas di sana kita tahu bahwa agama yang Muslim ya. Jadi saya dibesarkan di keluarga yang Muslim. Singkat cerita, orang tua saya bercerai dan saya ikut kakek di Jogja dan papa saya juga masih di sana. Mama saya merantau. Singkat cerita, kembali lagi itu pada waktu saya SD kelas 6. Nah, tapi dari mama inilah mungkin saya menyadari bahwa eh, membuka hati saya itu dari mama saya, karena setelah mama saya merantau, mungkin karena banyak pergaulan, jadi menjadi open minded, jadi tidak seberapa kaku dengan aturan-aturan agama itu ya. Dan mama saya juga udah memiliki pasangan waktu itu, dan pasangannya itu beragama Konghucu juga, Buddha ya. Di KTP Buddha, waktu itu tidak ada Konghucu ya, Buddha, cuma dalam prakteknya itu seperti Konghucu, jadi kayak gitu, cuma di KTP Buddha. Singkat cerita, saya dibawa pindah dengan mama ke Malang, Jawa Timur. Dari sinilah mulai saya melihat bahwa keyakinan itu di luar agama saya sebelumnya itu banyak, sehingga saya harus membuka pikiran dan hati saya untuk saya tanpa disadari belajar gitu loh, apa perbandingannya. Jadi kayak ada otomatis perbandingan agama sendiri. Singkat cerita lagi, untuk menyingkat, pada waktu SMA inilah saya mengalami permulaan, karena saya waktu itu SMA-nya SMA Kristen ya. Jadi saya mulai ada perbandingan antara teman-teman saya yang di sekolah kebanyakan Kristen dengan teman-teman saya yang dulu di Remas, mungkin ya, remaja masjid kayak gitu. Ada suatu perbedaan tentang apa ya, maksudnya ya, tanpa disadari itu tidak bisa di apa ya, tidak bisa diungkapkan. Jadi kayak apa, topik pembicaraan, terus segala hal itu saya merasakan. Nah, singkat cerita lagi, pada waktu tahun 2002 saya lulus 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 SMA ya. Itu mulai sebelumnya gini, karena karena teman-teman saya berubah, teman-teman pergaulan saya berubah, saya condong gitu. Saya diajak KKR, waktu itu di Malang itu banyak KKR ya. Tahun 2000 itu KKR Ranui Daud Simeon. Terus buka internet juga, mulai internet aja juga FFI kayak gitu. Nah, dari situ saya mulai mulai ada pencarian. Apa sih gitu loh. Kenapa gitu loh. Karena kalau zaman dulu waktu kecil ya, maksudnya ditelan bulat-bulat. Oh, orang Kristen itu begini-begini, penyembah patung, penyembah manusia. Tapi setelahnya saya ada bergaul langsung, saya juga bisa buka internet, saya bisa belajar dari situ. Terus yang menonjol itu, saya merasakan damai sejahtera kayak gitu. Yang sebelumnya saya merasakan
hanya merasakan ketakutan, kayak ketakutan masuk neraka. Nanti kamu bolong sholatnya, kamu masuk neraka. Neraka itu sudah dicekokin dari kecil itu bahwa kalau bohong lidahnya dipotong, kalau mencuri tangannya dipotong, segala kengerian-kengerian itu terbawa, sehingga adanya beragama itu hanya rasa ketakutan. Gimana supaya aku nggak masuk neraka, tapi nggak ada jalan. Eh, Mulai aktivitasnya itu berubah dari sebelumnya kumpul-kumpul, jadi saya kebanyakan ikut KKR ya. Jadi dari KKR itu saya mulai pertama kali dengar lagu puji-pujian. Yang sebelumnya saya dengar lagu puji-pujian cuma lagu Natal waktu ke mall aja. Tapi waktu KKR itu mulai ada bedanya. Jadi lihat orang langsung dengan ibadah mereka kayak gitu. Nah, saya merasakan ada gejolak, kayak ya apa ya? Ada perasaan yang kalau cuma sekedar damai itu kayaknya kurang komplit. Jadi ada sesuatu hal perasaan yang lebih daripada damai. Jadi ada sesuatu hal gembira kayak gitu. Terus besok lagi diajak tanpa ini dimauin lagi, karena jadi kayak suatu apa ya, kecanduan kayak gitu. Nah, akhirnya dari proses saya berubah apa ya, pergaulan terus aktivitas, karena saya kan juga pamit kan waktu sama orang tua mau kemana, mau KKR mau apa kayak gitu. Jadi didukung juga sama papa tiri sama mama ya, dan sesekali mereka juga ikut kayak gitu. Nah, dan mereka cocok juga. Dan tepatnya pada tahun 2002 waktu saya kelas 3 itu ada sesuatu tawaran mau dibaptis gitu. Jadi waktu itu saya dibaptis dengan pendeta Roni Daud Simeon ya waktu itu ya. Dari waktu itu yang mengadakan gereja GBI Malang. Jadi ada yang di luar Nasrani ada gitu. Nah, kita angkat tangan tuh. Terus ada apakah mau dibaptis? Nah, dari situlah kita beberapa hari mikir, kalau mau nanti hari Sabtu datang untuk katanya waktu itu pemuritan ya. Jadi konseling kayak gitu. Nah, dari situlah saya mulai bingung. Jadi bingungnya apa? Karena di dalam pikiran saya belum masuk akal gitu loh. Saya hanya merasakan aja, tapi di kepala saya belum percaya Yesus itu Tuhan. Tuhan kok tiga, antara Tuhan kok berdoa, banyak sekali seperti pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara Muslim yang sering di komen-komen gitu ya. Apalagi bahkan sekarang apa ya, berkembang pertanyaan itu apa ya, tidak cuma hal-hal seputar itu aja kayak gitu. Dan itu pernah saya alami, sehingga saya sadar bahwa kalau maunya ada teman-teman yang di seberang bertanya hal-hal kayak gitu, saya pernah ngalamin, sehingga mau dijawab sebagaimanapun, karena saya dulu juga belajar baca Alkitab dijelasin sama temanku pun juga tidak masuk akal kayak gitu, malah bingung. Sehingga saya ingat waktu itu teman saya bilang gini, buka hati, karena ini Tuhan yang memilih kamu, bukan kamu yang pilih Tuhan. Kamu hanya merasakan, kamu minta Tuhan. Untuk Tuhan itu buka hati saya, untuk Tuhan ini memilih saya, untuk saya memahami karya penebusan Tuhan itu. Sehingga karena saya memang benar-benar mau paham, kenapa orang lain kok paham, kok saya tidak paham, kayak gitu loh. Apa yang salah? Karena ya itu tadi, seperti termateraikan. Jadi apapun yang diomongin ya tidak paham. Dari beberapa kali saya tetap baca, walaupun saya bingung, semakin baca Injil itu saya bingung. Tuhan sujud berdoa sama Tuhan, katanya Tuhan kayak gitu, hal-hal yang sepele kayak gitu. Saya berdoa, Tuhan buka hati saya untuk saya paham kayak gitu. Nah, tetap tidak paham. Singkat cerita, tawaran baptis tadi kembali, saya bilang kayak gitu, saya masih bingung. Papa saya dengan mama saya juga ngomong, ayo baptis loh. Saya kayaknya enggak loh, kenapa enggak? Saya masih bingung. Sebentar, kamu merasa damai sejahtera enggak? Ya, saya damai sejahtera. Tapi saya masih bingung. Gini, intinya
damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Tidak mungkin iblis mendatangkan damai sejahtera. Itu dulu kamu pegang dan baptis. Gitu. Ya sudah, akhirnya saya mantapkan diri untuk baptis karena saya percaya ini dari Tuhan. Walaupun saya bingung, Tuhan tidak bisa dimasukkan dalam kepala karena kepala saya terbatas. Dan saya berserah untuk saya baptis. Dan saya baptis. Ternyata dari baptis itu mungkin setelah baptis itu ya karya Roh Kudus itu lebih nyata gitu loh. Saya mulai dibukakan hati saya untuk paham satu persatu. Kenapa Tuhan begini? Kenapa kok Yesus begini? Kenapa itu terjawab. Terjawabnya bukan dalam hitungan 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Itu baru paham. Karena setelah baptis pun saya mokong juga. Mokong bandel. Bandel itu tidak ke gereja. Karena masih ada pertentangan dalam hati diri. Seperti Yesus saja nggak pernah ke gereja. Kenapa saya harus ke gereja? Pelayanan itu tidak di gereja. Yesus saja pelayanan di jalan-jalan. Yang penting kita mengasihi. Itu pelayanan. Masih bandel kayak gitu. Tapi Tuhan jawab, kenapa kamu harus ke gereja? Kayak gitu. Kenapa kamu harus menjaga perkumpulanmu? Kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang dulu saya bertanya. Itu perjalanan saya 10 tahunan baru saya percaya benar-benar benar-benar apa yang saya baca dulu itu saya memahami, sehingga kayak saya merasa materai yang dulu tertutup itu terbuka akan di kepala saya kayak gitu. Jadi itu pertama kali saya menerima Tuhan. Terus apa tantangannya? Biasa kalau kamu pindah keyakinan ada tantangan. Ya tantangan saya nggak terlalu berarti ya cuma teman-teman saya yang dulu biasa ke remaja masjid, biasa Ramadan itu sama-sama atau sholat Id atau apa kayak gitu, mulai ndak kumpul lagi sama mereka. Tapi saya ndak seberapa ngefek kayak gitu karena saya punya teman yang baru, aktivitas yang baru kayak gitu, dan saya punya orang tua yang open minded kayak gitu, dan keluarga-keluarga yang di Jogja apa gitu udah maksudnya maksudnya kita udah dewasa, jadi ya masing-masing gitu, jadi tidak terlalu ekstrim begitu. Mungkin begitu ya singkatnya, mungkin kesaksiannya saya singkatkan gitu. Lebih tepatnya 10 tahun itu memahami ya, bukan menerima. Kalau menerima pada waktu saya dibaptis itu sebenarnya sudah saya percaya bahwa itu dari Tuhan. Apa yang datang, yang diberitakan Injil itu dari Tuhan. Saya udah menerima bahwa itu dari Tuhan. Cuma saya masih banyak kebingungan. Ya mungkin kenapa kok saya bisa baru 10 tahun baru memahami, baru ini. Mungkin karena udah mendarah daging teologi yang lama. Jadi udah teologi yang lama itu udah kayak waktu SD itu kan ada teman yang Kristen ya, itu dibully, itu saya tahu. Jadi dibully kayak Tuhan disalib, kayak nanti kamu mati disalib, Tuhannya manusia kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu itu udah biasa. Jadi pemandangan kayak gitu waktu dulu, padahal masih kecil gitu. Jadi hal-hal yang sudah mendarah daging itu setelah 10 tahun baru bisa luntur kayak gitu. Jadi memahami benar-benar apa isi Alkitab itu yang Tuhan pengen sampaikan kepada manusia kayak gitu. Saya pernah ketemu ini ya, pendeta Alexander, siapa ya, yang ini dari Indonesia Timur itu ya, Pak Alexander, mungkin tahu ya, yang ini yang punya anak asuh banyak itu ya. Bapak asuhnya, bapak rohaninya Frankie Siombing juga itu kan dulu KKR ya, pas ikut KKR Pak Alexander ini, saya dipanggil sama Pak Alexander ini, saya lupa namanya, cuma di YouTube ada itu Pak Alexander itu. Mungkin sekarang umpamanya Pak Alexander masih lihat saya, mungkin ingat. Jadi waktu itu Pak Alexander waktu KKR itu manggil saya. Kamu gitu waktu selesai itu ya. Kamu nanti coba ke hotel saya mau ngomong sama kamu gitu. Katanya
Roh Kudus membisikkan Pak Alexander ini. Jadi Pak Alexander waktu itu saya belum ngomong apa-apa, dia udah ngomong masalah masa kecilku, ditinggal keluarga segala macam. Dan di situ saya baru, oh, loh, berarti memang itu dari Tuhan. Karena saya nggak kenal Pak Alexander ini. Kayak gitu, mungkin itu. Terus yang di luar lagi, pada waktu teman-teman saya tahu bahwa saya pindah agama, itu banyak yang ngajakin debat. Jadi pertanyaan-pertanyaan, apalagi waktu itu ada bukunya Ahmad Deedat yang towable itu. Saya dikasih bukunya Ahmad Deedat. Jadi kontradiksi Alkitab segala macam. Nah, itu seperti ada yang menguatkan di dalam hati saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terjawab di dalam hati saya. Saya konseling sama kakak rohani saya, katanya itu Roh Kudus yang menuntun kamu, sehingga Roh Kudus itu menguatkan kamu, sehingga apapun yang ditunjukkan bukannya melemahkan, tapi saya menerima jawaban kayak gitu. Itu saja sih supranatural bagi saya dari Alkitab. Jadi gini, pada waktu seperti mindset saya yang dulu, atau teman-teman saudara yang di luar Kristen selalu melihat Injil itu hanya pada 4 Injil, tanpa mau melihat sampai selesai, sampai Wahyu. Seperti saya dulu juga, saya bingung tentang ketuhanan Yesus itu karena saya cuma melihat pada sisi Injil. Sehingga pada sisi Injil itu, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, itu ada sesuatu kehidupan Yesus pada waktu dia masih manusia. Tapi pada waktu kita melihat di kitab Wahyu, itu Yesus sudah, maksudnya lebih menekankan atau lebih banyak Yesus yang di luar manusia, seperti kata-kata aku adalah Alfa dan Omega kayak gitu. Nah, itu seperti kayak pertanyaan, loh, Yesus seperti yang di Injil Lukas apa gitu, tertutup di situ gitu loh. Oh, karena pada waktu itu Yesus pelayanan di dunia sebagai jabatan manusia, maksudnya itu masih memakai atribut manusia, sehingga ada nampak kemanusiaannya. Tapi pada waktu Yesus naik, itu Yesus menampakkan bahwa dia nggak cuma manusia, tapi memang dia benar-benar Tuhan. Di situlah ada jawaban bahwa Yesus itu tidak cuma manusia. Pada waktu kita melihat manusia, memang dia manusia untuk menunjukkan kita bagaimana manusia yang sempurna. Tapi kalau kita mau melihat Yesus sebagai Tuhan, ya kita lihat dalam konteks ketuhanan Yesus kayak gitu. Jadi dari Alkitab lah saya menemukan, saya yakin bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Dan dengan mindset kayak gitu. Karena mereka menanyakan dengan mindset mereka. Dan biasa saya jawab, mindsetnya bukan manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Sehingga akhirnya mereka jawab, loh kenapa Tuhan jadi manusia? Seringkali kita jawab, untuk menebus dosa. Tuhan itu maha bisa, tanpa jadi manusia pun Tuhan bisa menebus dosa karena maha bisa tanpa menjadi manusia. Seringkali larinya ke sana. Karena kenapa mereka larinya ke sana? Karena mereka tidak baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, kita akan tahu bahwa Tuhan menggenapi, melakukan koreksi pada waktu manusia yang pertama, Adam dan Hawa, itu jatuh dalam dosa. Tuhan mau mengkoreksi itu, bahwa manusia itu yang jatuh dalam dosa itu Tuhan mau mengkoreksi dengan turun menjadi manusia. Ini loh, manusia bisa nggak berdosa. Ini loh Yesus. Ini manusia benar-benar bisa nggak berdosa. Sehingga ada ayat yang saya masih ingat, nggak tahu di mana. Surat Paulus kalau nggak salah. Oleh satu manusia seluruh dunia bisa berdosa. Tapi juga oleh satu manusia seluruh dunia bisa nggak berdosa. Yaitu oleh satu Adam, manusia semua bisa berdosa. Tapi Tuhan turun menjadi manusia, yaitu Yesus, untuk mau menjadi seluruh manusia menjadi nggak berdosa. Sehingga oleh karena Adam aja semua manusia bisa berdosa. Masa mustahil oleh satu manusia Yesus seluruh dunia nggak berdosa? Itu Tuhan mau berkata begitu di dalam Alkitab, di dalam mindset pikiran saya. Sehingga ya sudah terjawab. Begitu ya, untuk menjadi berkat buat
orang lain. Jadi benar-benar ingin, karena saya dalam percaya begini, dalam pembentukan suatu keluarga itu adalah kerajaan Tuhan yang terkecil di dunia ini. Jadi kita harus bisa menghasilkan buah-buah pernikahan itu, begitu. Jadi tantangannya, apakah saya bisa berbuah dalam keluarga kecil saya, dalam hal kebaikan, firman Tuhan, menjadi berkat, kayak itu. Saya kan juga waktu belum Kristen kan ya nggak pernah pegang buku hadis ya. Jadi saya nggak seberapa paham juga. Jadi saya taunya cuma dibilangi dari ustadz aja. Sholat yang benar itu begini, bacaan yang benar itu begini, berdiri, ruku atau sujudnya yang benar begini. Cuma hal-hal kayak gitu. Sehingga hal-hal yang kayak umpamanya ada suatu tuduhan, kayak umpamanya di Kristen umpamanya penyembah berhala kayak gitu. Nah, orang Kristen menimpali lagi, loh, berhala itu kayak gini, di Muslim juga begini, kayak gitu. Jadi saya cuma baca-bacanya dari dua sisi aja. Jadi dari sana saya bisa melihat, oh hadisnya ada yang begini. Oh ternyata, karena di zaman dulu waktu itu saya tidak mengenal juga Nabi Muhammad. Saya hanya mengenalnya, oh itu Nabi terakhir, penutup. Terus takwanya harus, kalau orang Muslim itu bertakwa itu harus menjalankan 5 itu ya, tiang agama itu ya, kayak gitu, tanpa tahu seluk-beluk moral segala macamnya. Dari grup debat itu saya tahu perbandingan antara pencetus tentang kayak perbandingan antara Tuhan Yesus dengan Nabi Muhammad, kayak gitu. Jadi dari situ saya baru kenal, oh Tuhan Yesus itu sifatnya begini, katanya 100% manusia juga. Oh Nabi Muhammad begini. Cuma yang saya rasakan pengetahuan itu aja. Cuma di dalam hati saya, pelajaran yang saya terima itu benar-benar memang dari yang saya belajar baca ya. Walaupun saya sudah bisa baca, tapi memahami Alkitab itu perlu belajar membuka hati dan pikiran. Benar-benar memang direnungkan ya. Kalau zaman itu saya disuruh merenungkan. Jadi setelah baca saya merenungkan. Luar biasa, kuasa Tuhan telah menangkan banyak jiwa. Semoga adanya kesaksian ini banyak jiwa lagi mengalami pertobatan dan jadi pengikut Kristus. Amin. Dan terima kasih buat semua yang hadir di sini untuk mendengar semua kesaksian yang kami bagikan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sampai jumpa.